Apalagi yang mau diajarin sama mereka? Cara ngeden melahirkan gitu kan. Itu nggak usah, Pak. Nggak usah nih BKN, mereka emang saat ini juga udah kerja. Juga para guru saat ini juga udah kerja. Nggak mungkin nih sambil nunggu pengangkatan mereka tidak memberikan pelayanan, nggak mungkin. Silahkan dicek di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah, mereka yang lolos untuk CPNS maupun P3K hari ini masih kerja. Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Ini kalau tak rasa-rasakan, tak pikir-pikir apa bener ini. Pemerintah Prabowo wis bikin Indonesia bangkrut apa piye to ini. Lah ini mosok punya rencana angkat ASN dan P3K. Kok harus ditunda, diundur. Lah padahal mereka udah resign loh. Oh nganggur beberapa bulan loh, mangane ora leren. Loh apapun istilahnya, ke alasan ya terkesan dibuat-buat loh, diundur itu. Tadi itu Teh Rike Diah Pitaloka sampai nyebut zolim namanya itu. Kalau sudah janji kemudian diingkari, karena itu perusahaan swasta cilik-cilikan bisa kita maklumi. Ini pemerintah Republik Indonesia loh. APBN-nya aja 3.600 triliun. Bisa menyediakan makan bergizi satu hari 1 triliun. Kenapa CPNS sama P3K bisa diundur? Nah, ngerti kisruh tentang penundaan angkat CPNS dan P3K, wis kayak usaha gawe sapu lidi wae ini. Industri rumahan gawe jiting atau biting. Lo katanya butuh tambahan pegawai, gandeng musim rendeng, nggak ada panas. Nah, produksinya menyusut. Otomatis ya jualannya dikit, laba berkurang, nggak ada duit tambahan buat karyawan baru. Lah ini presiden ini omen-omen. Katanya negara kaya, sumber daya alam melimpah. Lah kok bayar pegawai baru rasa aku diundur. Nah, gimana? Kasihan mereka yang sudah bersusah payah untuk mendapatkan itu. Dan hampir tiap minggu selalu muncul bergantian tuh masalah-masalah yang ujung-ujungnya itu merugikan rakyat. Loh ke pemerintah asik sendiri bikin rencana dan harus dijalankan, sedangkan yang menyangkut kerugian rakyat nggak diberesin dulu, dibiarkan mengambang. Ini contoh saja tuh, mana tuh soal pertama oplosan, banjir di mana-mana. Kemarin muncul berita korupsi di BJP alias Bank Jabar. Belum lagi tentang kemasan minyak kita yang nggak sampai 1 liter. Dan itu pun dioplos sama minyak curah. HET-nya juga melanggar aturan pemerintah. Bertubi-tubi masalah muncul dan kerugiannya triliunan. Lu dari kasus-kasus tadi, mana sih yang beres? Yang bisa ketangkep mastermind-nya nggak ada kan. Lah pokoknya kasus itu hilang begitu saja. Bagai tertelan bumi. Gak ada kelanjutannya, termasuk kabar Paulus Thanos, buronnya KTP senilai 2,3 triliun. Mana kabarnya sekarang? Padahal sudah ketangkap di Singapura loh, menguap begitu saja. Jadi sekarang giliran rakyat ngangkat pegawai baru, alasannya bulet-bulet. Ada yang katanya harus penyesuaian lah, harus dididik dulu lah, harus berharap, bertahap dan sebagainya. Alasan aja loh, memang pemerintah kita ini sebelumnya belas tidak pernah ngangkat pegawai negeri apa gimana? Kan berkali-kali ngangkat pegawai negeri. Lalu dikira kami ini rakyat gak kerja di pemerintahan. Yang bukan pegawai, gak ngerti gituan. Lalu sebelum muncul soal ributnya penundaan buat pegawai baru. Kan soal THR PNS jadi masalah kan. Masa urusan ada THR apa enggak? Presiden sampai bikin pernyataan seolah-olah kalau mau bukan dari presiden infonya nggak bener. Ya, jangan gitu. Nah ini kan jadi kebuka semua toh. Memilih pemimpin yang visioner, punya keahlian manajemen, berdedikasi. Itu bukan asal bisa joget-joget. Oke gas. Nyoblos yang lucu, yang gemoy. Ya.
yang selalu mengatakan, tenang Pak Prabowo, saya ada di sini, runyam. Lah akhirnya gimana? Bubrah toh. Lah ini pendukung Prabowo Gibran. Misalnya ada demo penundaan calon ASN dan P3K. Berani nggak kalian joget, oke gas di depan mereka? Negara ini bangkrut ya le. Duitnya cukup buat gaji pegawai negeri. Pegawai-pegawai baru. Apa sebutannya? Nek negara gak bisa bayar buat gaji pegawai. Nek dudu itu zolim kepada masyarakat yang sudah bersusah payah untuk mendapatkan status sebagai ASN dan P3K. Lah mosok mau disebut pengabdian, bayarannya pahala di surga. Mangan apa? Mangan watu. Ini negara loh bos. Duitnya dari majekin rakyat. Dari hasil bumi Indonesia. Bukan dari ngemis, bukan pula tiba-tiba turun dari langit. Simak nih, desakan Neng Rike Diah Pitaloka tentang duit negara. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan kayak gitu. Nah piye kuwi? Kon ngaku saja, nek gak punya duit atau duitnya bablas, mbuh kemana? Jujur kacang hijau aja. Jujur saja pada rakyat. Katakan bila negara tak mampu bayar pegawai baru. Lo meski nunggu sampai Oktober, itu pun Om Begawan nggak yakin. Sebab besok Juli anggaran makan bergizi gratis ditambah lagi. Apa ada sisa buat pegawai baru? Lah Pak Agustus pemerintah menetapkan kebijakan anyar, naikin pajak lagi. Biar sekalian hancur-hancuran saja ini. Rakyat ben ketekik-cekik itu. Bubar negara ini. Nah gini ini kok dikira kecewa ngalah pilpres. Enggak. Tidak ada kata kecewa kalah dalam pilpres. Belum move on. Orang-orang yang mengatakan itulah yang kadang-kadang pura-pura bahagia. Padahal nggak ngerti apa-apa. Kita yang dibilang belum move on lah, nyinyir. Ya parah banget nuduh kayak begitu loh. Faktanya sekarang apa yang terjadi? Yang bikin miris ini, negara sok-sokan merjuangin THR-nya para ojol. Itu sih tindakan baik sebenarnya. Tidak salah, hanya saja selesaikan juga tuh perkara calon pegawai. Nggak digantung dan dipingpong sana sini. Sekarang gini aja lah, nek PNS atau ASN dan P3K yang sekarang ada di instansi pemerintah, lalu melakukan aksi solidaritas, yang rugi siapa? Kan rakyat juga, pelayanannya jadi amburadul kan. Pengen tahu aksi solidaritas mereka apa? Mogok kerja 2 jam saja. Kacau negara ini kalau seluruh Indonesia. Terus yang rusak itu namanya siapa? Yang dinilai nggak bisa ngurus siapa? Sing bosok siapa? Hah? Ya pemimpin-pemimpin negara kita ini yang bosok. Dan mau bagaimanapun, Om Begawan yakin banget ini. Seakan-akan Pak Prabowo orang gagas perkara ini. Orang gelem mikir tenanan ini. Dan para pembantunya, para bawahannya itu bertengkar sendiri-sendiri. Kan buat proses pengangkatan pegawai baru itu urusannya Menteri PAN RB, urusan Bu Rini Widiantini. Dia meminta kepastian. Duit gaji pegawai baru ada enggak? Tanya ke Menkyu. Lah Bu Sri Mulyani sebagai bendahara, sebagai Menteri Keuangan menjawab, gak ada Bu duitnya. Ya rame lah. Omel-omelan sendiri menteri sama menteri ya padu hanya untuk memperjuangkan pengangkatan ASN dan P3K. Ning Mbak Ani jawabnya ya penak. Ani Menteri Keuangan. Dia jawab ya takono bapake. Sing motong-motong anggaran buat efisiensi. Lah Menpan RP ya ngeper nek protes ke presiden. Oh iso direshuffle, kehilangan jabatan. Nah persis kayak pengakuan mantan Mendikbudristek, Profesor Satrio Brojonegoro, baru saja juga viral kan. Gegara demo-demo mahasiswa, Profesor Satrio mengaku didatangi Letkol Teddy Setskap untuk mundur. Maka muncullah alasan pengangkatan pegawai baru itu butuh proses. Pegawai baru biar menyesuaikan dulu, memahami kerja sebagai ASN baru diangkat.
Mangane kapan? Nah ini Bu Rini Widianti ini bukan orang baru loh di Menpan RB. Soalnya dia itu pejabat karier, alias rekam jejaknya di ASN dari bawah. Hingga akhirnya menggapai jabatan sekretaris Menpan RB waktu itu. Mungkin dirinya bersedia jadi menteri sebab ngurus ASN kan sudah pekerjaannya sehari-hari wis ngelotrok itu. Dan urusan administrasi begitu, mesti wis ada perencanaan. Nggak ujuk-ujuk. Ini bukan tahu bulat yang bisa digoreng dadakan. Harganya Rp500. Bukan seperti itu. Nah kebetulan dengan dalih efisiensi, mencegah kebocoran, atau memangkas korupsi, dana dientek, itu semuanya diintai sama Pak Prabowo. Dananya diintai. Mana yang katanya efisiensi buat mencegah belanja, nggak perlu. Buat hura-hura, untuk program tidak penting. Loh kalau duitnya nggak ada untuk ngangkat pegawai baru, apa ini yang dinamakan belanja nggak perlu? Kan Om Gawan pernah bilang toh, konsep efisiensi Prabowo itu nggak jelas. Mencegah korupsi yang sembrono, sesat secara nalar. Mbok kuwi saya dipikir apa saya nggak tahu. Ingat loh, di beberapa wilayah sudah ada itu calon ASN dan P3K yang sudah pada demo. Menuntut haknya buat diangkat jadi pegawai. Jadwal pengangkatan mereka semula pada bulan depan dan Mei. Hanya demi danantara beberapa ratus ribu atau malah jutaan nasib calon pegawai terkatung-katung. Lu malah kayak dipermainkan. Ini rakyat lagi yang jadi korban. Jadi ada sih alternatif solusi lain sih. Kalau Pak Prabowo beneran mau serius menyelesaikan masalah ini. Ini apa ya bakal didengar. Lawang kisruh-kisruh begini ya dianggap angin saja, angin lalu. Buktinya presiden malah rapat terbatas soal program sekolah rakyat. Jadi selencoh itu. Yang diributkan rakyat itu apa? Pak Prabowo ngajak rapatnya soal apa? Kalau terus-terusan begini, makin nggak bener di pemimpin kita ini. Ibarat nih bus kota, memulai pemberangkatan dari Surabaya, tujuannya Jakarta, ya malah supirnya ngarahin ke Banyuwangi. Atau nyebrang ke Bali, ya penumpangnya bengok-bengok. Lo bisa jadi loh, nek supir itu nekat terusin karepe dhewe itu, kemungkinan dia dijotosi sama penumpang. Kemudian direbut atau penumpangnya nekat lompat dari bus itu. Nah, dan pada persoalan-persoalan macam begini, nah, Gibran sama Pak Jokowi, komentar apa? Diam sejuta bahasa. Ini jangan-jangan ini Pak Prabowo malah dijelomprong gini. Lo anehnya lo wartawan atau youtuber sing nongkrong di depan rumah mantan itu juga akan nggak ada yang nanya gimana komentarnya tentang pengunduran pelantikan ASN dan P3K itu. Ya meski kita bisa apa jawabannya, paling-paling jawabnya lo kok namanya saya, bukan urusan saya. Yes. Entah mau sampai episode kapan ya Begawan bakal mengulang-ulang baleni, memutar kembali soal betapa Pak Prabowo itu ya kemampuan membuat memimpin bangsa ini pantas dipertanyakan. Kasihan rakyat Pak. Jokowi memang tidak bertanggung jawab langsung sama kisruh-kisruh ginian. Tapi dia punya tanggung jawab moral karena dua hal. Pertama, Prabowo di backup penuh oleh Jokowi untuk menang Pilpres. Kedua, anaknya kan jadi wapres. Mosok ngugemi mbuh rawruh, budek micek kuping, budek moto picek, tidak merasa ikut kecipratan. Jaga marwah orang yang dia dukung. Ini memperlihatkan ada hal-hal yang ada sangkut pautnya sama mantan presiden. Semuanya pasti baik, benar, lurus. Tidak semua tinggalan Jokowi dibiarkan tanpa ada kritik atau kekeliruan yang harus kita ungkapkan. Oh, percayalah, minggu depan, bulan depan, bakal muncul persoalan-persoalan baru. Bukan hanya terkait korupsi, kejahatan lingkungan, pelanggaran hukum, hingga masalah manajemen negara, banyak beginian. Berganti akan berulang-ulang. Masyarakat harus bertahan ini. Masyarakat harus paham. Bila yang kayak gini ada di depan mata kita, apakah sepadan sama program makan bergizi yang diterima oleh anak-anak kita? Belas gak ada. Ingat loh, calon ASN baru termasuk P3K itu tidak semuanya adalah fresh graduate. Orang baru lulus kuliah. Beneran orang murni cari kerjaan. Dan selama ini dia belum bekerja.
Banyak loh calon pegawai itu ada yang sudah kerja di instansi pemerintah atau di swasta. Lah kok penak Menpan RB bilang butuh penyesuaian. Dia sudah resign loh dari pekerjaan lama, menunggu menjadi ASN dan P3K. Lah kalau tidak segera diangkat, gimana dia mau hidup? Contoh ini, si bidan yang diangkat pegawai, disuruh menyesuaikan itu, maksudnya gimana? Latihan membantu orang ngeluarin bayi dulu. Nah, dia sudah buka praktek, punya praktek di rumah, ngebantu ibu melahirkan. Kon latihan sing kepiye neh, gitu loh. Baru mau diangkat. Atau calon dokter rumah sakit daerah itu. Yang sebelumnya kebetulan sudah kerja di klinik. Di layanan kesehatan. Apa ya kudu disesuaikan dulu. Pemerintah butuh memastikan. Itu si dokter bisa mendiagnosa penyakit gak, pasang infus atau nyuntik. Ngono karepe. Itu yang medis, ada juga guru tuh. Sebelumnya sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah, entah swasta atau negeri. Mau dicek lagi apa? Latihan mengajar. Wah, aneh. Wah, ini pemerintah. Loh, bukankah sekarang formasi CPNS dan P3K yang dibuka sudah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan? Iya. Beda sama tahun 70-an. Nah, dulu ada lulusan guru suruh jadi penyuluh pertanian, sarjana teknik mesti jadi pegawai kelurahan. Cahaya kerja di dinas perdagangan dan sebagainya, enggak masalah. Sekarang nggak bisa gitu, harus sesuai dengan ilmunya. Terus ada formasi alias harus linear sama pendidikannya. Bagaimana mencapai Indonesia Maju 2045? Kalau pemimpin yang ngurus negara kayak gini nih. Nanti 2045 jadi Indonesia belangsak. Bukan lagi Indonesia Maju. Yang kasihan itu calon pegawai yang kelewat mundur dari kerjaannya sebelum di swasta. Yang sudah menerima gaji untuk hidupnya sekarang harus berhenti. Tapi tidak segera diangkat menjadi PNS maupun P3K. Nah, kelewat yakin dan kerja lagi malah nganggur sampai Oktober. Tiwas ngecul ke gayan lawas. Itu yang diangkat PNS. Lah yang diangkat P3K masih Februari atau kapan itu? Tahun depan pokoknya. Wah, cilokon. Ada juga yang kelewat resign. Kena denda penalti istilahnya, ganti rugi di perusahaannya. Apa yang bayar di pemerintah? Kan ya enggak. Mereka enggak minta ganti rugi. Di penalti enggak apa-apa kalau langsung kerja. Bisa segera dapat duit pengganti untuk hidupnya. Lah nek masih nunggu setahun. Apa pemerintah mau nanggung hidup dia? Nah, kok ngelihat keruwetan begini rumangsaku. Ini pemerintah ajaran lagi awal ngelola negara. Jadi nabrak. Nabrak kono, nabrak gini. Ini sasi poso nih, bulan Ramadan. Ning ujian rakyat terlihat makin rekoso. Uripe keronto-ronto. Atine cuwil keloro-loro. Mergo Pak Prabowo. Menangis ini Om Begawan ini. Oke ya, ini supaya masyarakat paham. Untuk melihat kejadian yang kita hadapi dalam negara Republik Indonesia ini. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.